Baik, berikut akan saya jelaskan mengenai bagan atau layout dari laboratorium forensik yang telah dibuat. Bagan yang kami buat di sini merupakan laboratorium forensik medium size, yang mana penataan laboratoriumnya dibuat dengan seaman mungkin ketika menyimpan bukti data-data dan eksperimen yang bersifat tertutup. Bagian-bagian dari ruangan laboratorium forensik terdiri atas conference room, yang merupakan ruangan untuk berdiskusi antara satu sama lain. Yang kedua ada workbench dari pekerja, lalu juga ada ruangan yang berisi 2 buah komputer, dan juga ada evidence storage room yang digunakan untuk menyimpan bukti-bukti yang bersifat tertutup. Kemudian ada 4 ruangan forensik workstation yang digunakan untuk para ahli forensik untuk bekerja. Kemudian ada office room di sini untuk ruang tamu. Kemudian ada juga untuk lorong untuk para pekerja keluar dari ruangan. Kelebihan dari layout laboratorium forensik yang telah dibuat ini, yang pertama, memiliki ruangan khusus untuk penyimpanan dokumen dan bukti-bukti yang penting. Yang kedua, laboratorium ini memiliki ruangan khusus untuk workbench para pekerja. Kemudian ada juga 1 atau 2 penjaga yang ditugaskan untuk mengatur masuk dan keluarnya seseorang dari tempat penyimpanan dokumen atau bukti. Kemudian setiap dari tempat kerja ini dibatasi dengan partial wall atau dinding, sehingga dapat menjaga kerahasiaan pekerjaan masing-masing. Tetapi dari laboratorium forensik ini memiliki kekurangan. Yang pertama, yaitu laboratorium ini hanya memiliki 1 pintu keluar, dan ruangan forensik workstation hanya dapat diisi satu orang, sehingga cukup kecil dan cukup muat hanya untuk 1 orang. Baiklah, berdasarkan dari kronologi yang telah dijelaskan di awal video, di sini saya Mariunika Sitompul sebagai anggota tim dari tim forensik digital akan melakukan imaging data flash disk sebagai barang bukti forensik pada kasus bullying menggunakan tools, yaitu adalah toolsnya FTK Imager. Hal yang pertama kita lakukan yaitu dengan menyambungkan laptop atau PC Anda dengan flash disk yang merupakan barang buktinya, kemudian kita buka aplikasi FTK Manager-nya, kemudian kita klik file, di sini kita pilih create this image, kemudian kita pilih physical drive, kita next. Nah, di sini kita pilih barang buktinya yaitu adalah merupakan flash disk. Di sini saya menggunakan flash disk dengan ukuran 32 GB. Kemudian kita finish. Nah, di sini kita klik button add. Kita pilih raw DD. Kemudian kita pilih case number-nya atau kita input case number-nya. Contohnya saya membuat case number 001, evidence number 001, unique description, contohnya barang bukti yang kita gunakan yaitu merupakan USB flash disk. Seminarnya yaitu nama orang ya atau tim yang melakukan investigasi atau forensik, contohnya saya Maria. Notes-nya di sini saya membuat evidence USB flash disk. Barang bukti dari flash disk. Oke, setelah melakukan ini kita klik next. Kemudian image destination ini terserah masing-masing orang ingin memasukkannya kemana. Di sini saya memilih di data aja. Oke. Kemudian saya pilih di dokumen. Oke. Nah, di sini saya membuat file namanya, contohnya hasil kasus
Boleh. Oke, setelah kita memberi namanya, kemudian kita atur ini, image fragmentnya 0. Nah, kita klik button finish. Kemudian kita Baik, setelah kita mengklik button start tadi, kita akan masuk ke proses imaging. Nah, di sini kita akan menunggu proses imaging ini berlangsung. Nah, dikarenakan barang bukti berupa flash disk yang digunakan atau yang ada ini berkapasitas cukup besar gitu dengan kapasitas 32 GB, maka waktu proses imaging yang diperlukan cukup lama. Nah, proses imaging ini berlangsung sesuai dengan kapasitas flash disk-nya. Jika kapasitas tersebut lebih kecil atau sebesar 4 GB, maka prosesnya akan lebih cepat. Kita akan menunggu proses ini sampai selesai. Bisa kita lihat di sini proses imaging-nya sudah berjalan lebih dari setengah. Kita tunggu beberapa menit lagi sampai proses imaging ini selesai. Baik, di sini proses imaging telah selesai, maka lanjutkan dengan proses verifikasi, di mana Windows akan memverifikasi eh, hasil imaging atau nilai imaging tersebut dengan nilai hash-nya, apakah sudah cocok atau belum. Kita tunggu beberapa menit untuk proses verifikasinya. Baik, setelah melakukan verifikasi dan akan menghasilkan hasil verifikasi berikut ini. Nah, di sini kita dapat melihat hasil verifikasinya seperti pada MD5 hash, di sini ada computed hash-nya, di sini ada nomornya, kodenya, kemudian ada report hash-nya juga ada, dan hasil dari verifikasinya itu adalah match yang berarti sesuai dari. Jadi hasil image tadi sesuai dengan hasil nilai hash-nya. Nah, kemudian kita bisa close. Nah, di sini kita bisa lihat status dari image tersebut telah dibuat, yaitu sudah berhasil dibuat. Kemudian kita bisa close. Baik, kita akan melihat file image yang telah kita lakukan dari proses imaging data ini. Nah, kita pertama pilih menu file, kemudian pada menu file kita pilih add evidence item. Nah, di sini kita memilih image file, kemudian kita next. Nah, di sini kita mencari di mana kita menyimpan file image tersebut. Di sini saya menyimpannya pada folder dokumen dengan nama file kasus bullying. Oke, ini kita open, kemudian kita finish. Nah, kita buka filenya, Microsoft Basic Data pada flash disk Maria, kita buka root. Nah, di sini kita melihat apa saja sih yang kita butuhkan dari flash ini. Nah, berdasarkan kasus yang pertama dijelaskan di awal video, bahwa pada flash ini terdapat video rekaman dari peristiwa bullying tersebut. Nah, di sini ada beberapa folder. Di sini ada folder-folder yang disilang, yang berarti folder tersebut sudah dihapus oleh si pemilik flash disk tersebut. Nah, di sini kita bisa klik salah satunya, contohnya ada Art Workshop, ada Arduino. Nah, di sini kita bisa lihat pada folder secret video, kita bisa melihat secret video MP4. Nah, berdasarkan kesaksian dari terdakwa bahwa video tersebut berada di flash disk tersangka. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini merupakan video dari hasil rekaman oleh si tersangka, rekaman peristiwa bullying tersebut. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa barang bukti ini adalah barang bukti yang bisa dijadikan barang bukti untuk dibawa ke pengadilan. Nah, baiklah, sekian dari proses forensik untuk imaging data flash disk sebagai barang bukti forensik pada kasus bullying dengan menggunakan tools yaitu FTK Imager. Baik, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.